warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni ubarri'u nafsi min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Pemirsa Sisi Lain Dunia Madu TV, malam hari ini kita berada di wilayah Blitar, tepatnya berada di Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Malam hari ini saya berada tepat di depan pintu masuk satu sumber yang konon ceritanya sumber ini ada manfaat tertentu bagi orang-orang yang punya penyakit. Tentunya orang-orang yang punya keluhan sakit, misalnya ketika mandi di sini, lantaran air yang ada di sini bisa memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplor terkait dengan sumber ini. Apa nama sumbernya? Sumber ini bernama Sumur Amber. Bagaimana nanti keseruan kita perjalanan malam hari ini untuk mengeksplor Sumur Amber di Kandangan Srengat Blitar ini? Tetap ikuti perjalanan kami di Sisi Lain Dunia Madu TV. Assalamualaikum. Pak bisa Zakaria Manjana? Zakaria. Pak Rocky, Pak Hudori. Kamu dan sakit? Derek. Enggak, nggih. Nggih, ngapunten. Kita dari tim Sisi Lain Dunia Madu TV, Pak. Nah, ini silaturahim Kandangan, tepatnya di Sumur Amber. Ini kan asli di Amrik ini, asli kelahiran yang Amrik. Berarti Sumerep terkait kali sejarahnya tempat ini gitu. Coron niki pripun tempat ini apa namanya? Teng nopo kok disebut Sumur Amber? Niku wonten ada cerita nopo? Nggih. Nopo niku damelan. Oh, ngoten. Nopo niku pas berat. Tempat ini nggih anu didamel untuk wisata nggih. Tempat wisata, perairan. Terus tiap hari wonten Pak, anu napa sing mriki napa ngarani ya wisata teng mriki ngoten. Anu semua kalangan dari tempat jauh-jauh. Ngoten. Ini memang niki dikelola oleh desa atau memang dikelola oleh pribadi niki sumber niki? Dikelola oleh desa. Berarti di pemerintah desa napa namanya lek sekarang istilahnya BUMDes. Nah, jadi memang dikelola berarti termasuk fasilitas sudah lengkap gini ya, sudah. Termasuk tempat kamar mandi sudah, kamar mandi insyaallah. Mushola nggih wonten nggih? Wonten. Insyaallah. Jadi ada di sini sudah, karena memang tempat ini pemirsa dikelola oleh BUMDes, jadi pemerintah desa insyaallah memfasilitasi tempat ini sehingga tempat ini sudah sangat layak untuk dikunjungi karena memang menurut penuturan beliau termasuk tempat kamar mandi, fasilitas umum, juga tempat parkir juga tadi kita di depan sudah tersedia, kemudian musola juga ada. Nah, terus niki selain tempat niki selain tempat wisata, terus mungkin wonten tempat digunakan lintu nama mboten? Ada. Selain untuk pertomboh atau terapi ya. Ya, terapi. Kalau airnya dapat diminum, nggih. Untuk penyembuhan penyakit dan lain-lain. Nah, niki pemirsa, yang malam hari ini mau kita coba cari informasinya ini. Yang kita dengar memang dari sana, dari rumah saya yang Dawan Mojosari Kras, itu di sana
ada informasi bahwa sumber atau sumur amber ini nyaris digunakan untuk pengobatan segala macam penyakit katanya. Untuk terapi lah bahasane nggih ngoten nggih. Tapi memang kata nggih orang tiang-tiang sing teng mriki kata. Kata enjing ngoten lepas bayang subuh niku rame. Oh, ngoten. Ada, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti dengan setelah kita datang ke sini, tempat ini juga akan semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat karena memang sisi lain Dunia Madu TV ini tidak hanya ditonton oleh lokal karena sudah masuk nasional, bahkan bisa ditonton di melalui apa namanya satelit. Jadi TV Madu TV sudah tayang melalui channel satelit kita. Jadi insya Allah bisa ditonton ke seluruh dunia. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini nanti turis-turis mancanegara juga datang ke sini, Pak. Amin. Nah, harapan. Jangan kan sebagai RT gitu. Iya, terus Pak RT gitu. Harapan jenengan terkait kali tempat niki harapannya nopo? Ya harapannya semua lingkungan masyarakat bisa menikmati. Terus harapan tentang pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi? Ya supaya niki saged nggih ampun majene pripun nggih terus jalan-jalan terus lingkungan itu dibangun pripun terus jalan-jalan diperbarui di aspalan saene. Nek panjenengan sebagai warga harapannya pripun bagaimana pemerintah niki mumpung ditonton loh, mungkin saja pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah nasional, pemerintah pusat juga menonton loh ini. Nah, monggo Pak. Harapannya itu gimana apa itu semua biar maju itu aja, masyarakat sekitar pun juga biar apa itu biar cari nafkah senang, merasakan manfaat dari adanya sumur amber. Dan terus dari sisi mistis Pak, ini cerita mistis nih. Wonten cerita-cerita mistis mboten berkaitan tempat ini? Cerita cuma cerita aja, cuma kebenarannya pripun. Nah, nggih. Pripun mitosnya nopo? Mitosnya kan katanya ada apa itu ular berkepala manusia, hanya gitu tapi perempuan. Berarti kalau istilah kita kayak blorong. Coba nanti kita eksplor bener atau hanya cerita. Jangan-jangan kadang-kadang itu tempat itu kadang-kadang itu hanya cerita. Jadi ternyata tidak ada. Nah, kalau kita insya Allah tim sisi lain dunia mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Kalau memang ada kita sampaikan ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Nah, kita tidak buat-buat. Nah, ini. Terus nanti cerita malih selain yang katanya ular tadi. Tidak ada ya. Jadi ada ular. Nanti mungkin kula nyuwun tulung dan panjenengan jenengan direkne kula jenengan tunjuk nih. Oh niki lho fasilitas-fasilitas yang ada di sini, juga tempat yang menurut yang ceritanya di sini ada ular dan lain sebagainya. Mangke kula nyuwun tulung jenengan derekne saged. Sini insyaallah. Nggih. Pemirsa di lain dunia, jangan kemana-mana karena kita akan eksplor tempat ini, sumur amber di Kandangan Serengat Blitar. Jangan kemana-mana, tetap di sisi lain dunia Madu TV, sejukkan hati, damaikan jiwa. Oh memang dari dulu ini ngenten ya. Oh ngenten. Jadi memang tahun 82 berapa? Oh ngenten. Tanamannya ngenten iki. Nek niki mulai dibangun tahun pinten? Dibangun kados ngenten fasilitas saya ngenten iki. Iki masih 3 tahun ya. 3 tahunan. Oh ngenten. Sing disebut niki nggih. Yang disebut sumur amber itu ya niki. Jadi ini kedalamannya pinter nih. Ini dalamnya mungkin dalam 2 meteran, cuma itu kan arahnya itu kan
sakniki pun ngoten yang Mboten ke arah mriko ngeten nggih. arahe kita ngeten dan ler wetan niku dan wis anu sanes sumber niki langgit kali bawah tanah. Nggih. Kan memang kemungkinan kalau air langsung yang bisa dapat digunakan untuk pengobatan niku biasanya adalah sungai bawah tanah. Jadi memang banyak di Indonesia ditemukan sungai-sungai di bawah tanah. Nah, kebetulan niki sumbernya muncul pas niku. Jadi kalau dari sisi wong tiang niku mboten sing ngepasi Pak. Mesti Allah sudah menentukan bahwa besok ini bakal muncul ngeten. Jadi nggak enak sing kebetulan itu kan mboten enten. Ya, tapi riyen niki anu nate kependem dan lari niku. Tahun 60-an. Tahun 60 pernah jadi tahun 60 pernah kependem. Nggih. Terus ketemu malih si malih anu kepanggih. Nggih. Biasanya lek tentang mandi di sini apa sebelah ini? Saged nggih teng pinggiran ngeten pinggiran iki bisa. Saged nggih berarti. Lele sing sebelah niku dalam nggih. Nggih dalem niku tiyang diwasa niku nggih leles di situ. Dalam nggih. 1 meter 60 nah, lebih. Tapi biasanya tiang-tiang nggih padha mandi mriku. Monggo wonten malih sing ature wonten anu ning sebelah niki. Kula Pemirsa, sisi lain dunia Madu TV, kita tadi sudah jalan-jalan mengitari Sumur Amber di Kandangan Serengat Blitar, tepatnya di dusun Gedak apa Pak? Duren ya, di dusun Duren, Kandangan Serengat Blitar. Luar biasa tempatnya. Insya Allah nanti semakin depan semakin bagus juga tentunya. Oke. Kita coba akan menggali dari sisi lain dunia, cerita berkaitan dengan airnya, berkaitan dengan cerita katanya ada si mbak-mbak yang cantik tapi ular itu. Yuk, enggak mediator Mas. Mohon bantu nggih, karena itu sumber itu juga kolam bisa dibantu. Siap Mas? Lalu bantu ya, untuk bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ngapunten, nyuwun sewu. Kepareng kenalan apa? Angsal. Dalem? Bareng. Panjenengan pinaringan asma sinten? Kula Riza Zakaria, kula saking Padepokan Padangati, Dawan Mojosari, Keras Kediri. Ngasuh acara Sisi Lain Dunia Madu TV. Niki tim Sisi Lain Dunia Madu TV. Yang mriki silaturahim niat saya untuk patus informasi berkaitan dengan tempat niki Sumur Amber. Nah, panjenengan saged paring informasi mboten? Dalem. Nah, kula badhe tangklet. Niki lho. Disebut Sumur Amber. Niki asline piye? Kok mitose bisa dinggo ngobati wong loro, nggih terapi, lek diminum bisa untuk mandi. Nah, niku ya apa ya bener ngono. Nggih. Oh bener ngoten niku. Memang ngoten. Lah nyapa? Sebabnya apa kok ngoten niku? Dalem
kuasane pangeran. Memang Allah ngesake ngoten. Tapi secara alami apa ya ngono? Dalam Ribon. Iya, Mbak. Ribon. Informasi nih jenengan sing kula tunggu kok lek jenengan mboten purun matur piye? Lah kula lak bingung mangke. Dalam? Iya. Yuk. Hah? Sampean jenengan paling informasi, berikan informasi niku aslinya bagaimana biar mungkin kalau memang itu alamiah Allah berkehendak ngoten alamiah dan atau iya nah kan kita juga nggak ngerti makanya kalau informasi sing kait niku dari bangsa-bangsa aneh jenengan sakit paling informasi mboten? Enggak. Nah enggak mantuk mawon. Balik malih. Gune jenengan. Oke. Balik mawon nggih. Nggih, matur suwun ya. Nah, matur suwun sudah memberikan informasi panjenengan tetap teng mriki jaga tempat ini karena memang manusia dan bangsa jin saling berdampingan. Tidak boleh saling mengganggu karena manusia ya. Ojo tinggi salah guna. Pokok ojo tinggi salah guna gini. Oh ya. Nah, bisa berarti ya, Pak. Ojo digawe ngono-ngono kuwi, maksudnya ngono-ngono kuwi piye? Iya maksudnya aja digawe ngono-ngono kuwi, ngonone iki nyandi iki. Oh, kelakuan koyo bocah-bocah sakniki. Oh. Ya apa omong aja sih ngono. Kene. Oh, ngono dadi aja tinggi kelakuan-kelakuan tegese kelakuan-kelakuan sing ora apik ngono ta maksudmu iki. Tapi bangsa-bangsa jenengan ndak masalah tuh tempat ini dibuat wisata. Ora apa-apa. Ya, karena memang manusia ya pokok dijogo ya memang manusia karo jin itu kan berdampingan tegese bangsamu bangsaku bangsa manusia bangsa jin itu kan hidupnya berdampingan jadi karena berdampingan kan nggak oleh saling mengganggu bangsaku nggak ganggu sampean bangsamu juga nggak boleh mengganggu bangsa menungso ben hidup sama-sama berdampingan ngono lho ya oke ngono ya Mbak wes matur suwun sudah memberikan informasi, matur suwun panjenengan juga kersa hadir teng mriki. Nah, panjenengan balik teng alame panjenengan, oke? Sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kayak gitu. Untuk apa gimana? Pemirsa, kita belum dapat informasi full berkaitan dengan pantai ini. Tentu kita akan coba cari informasi lain lagi yang berkaitan dengan tempat niki. Jadi masih belum sempurna informasi ini. Maka akan kita tambah informasi tentang tempat niki. Tapi tadi ada pesan yang perlu yang disampaikan dari bangsa gaib kepada kita semuanya. Kita hidupnya berdampingan. Beliau menyampaikan tempat ini silakan digunakan untuk wisata,
untuk kegiatan-kegiatan. Selama kegiatan itu baik katanya. Tadi yang penting ora tinggi nganu. Nah, ora tinggi nganu itu berarti kan kesannya lebih ke mengarah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Selama ini digunakan untuk baik, insyaallah aman-aman saja. Maka tidak ada salahnya panjenengan untuk berkunjung ke tempat ini, nggih. Aku mau ngono dicek ya. Aku dicek ning kono, ora ngajar. Lek sampeyan iki duduk asli kok kene, sampeyan pendatang sing rene. Gitu. Lek ora seneng nang kene wis ora kerasan ngali yo. Penak to? Aku mau mulai gak dopeni karo jelasanku. Gak Yo dopeni. ngali nyandi ngono. Gak aku njaluk mangan kok. Oh, gak. Ngali. Mangan. Ora ono. Tak gondol sitok. Ora iso. Tak gondol bocah iki gak. Ora iso. Ora iso. Tak gondol. Ora iso. Hah? Ora iso. Bang, njaluk mangan aku. Gak. Kene sing ngali yo. Sak bolo galamu sing bangsa pendatang-pendatang iki jin-jin tepeng reges klenting walu lek katane Kak. Jin pager kan. Nah, jin-jin pager elek-elek kuwi ngali yo. Ngono lho. Jenismu iku lho, jin-jin elek-elek ngono kuwi ngali yo. Ben nggon iki penak, aman, nyaman dinggoni. Duduk. Iya. Wong sampeyan meng kelas meng ngecek-ngecek kok jajan. Menantang. Injijal. Ayo monggo. Memang aku ra iso apa. Iya. Di balamu, dan Kalah. Apa kalah? ini memang sampean diri bae kalah sampean. Boten ya. Iya. Kenapa kok? Dan dengan syarat ketentuannya itu kali. Ada sampean. Ben itu ben aku ayo ora ono apa-apa, ngono aman. Aku lagi ngomong kowe iya aku tambah. Iya, tapi kan beda. Penting aku ini njaluk mangan, ini yo tak mangan. Ya. Udah. Sampeyan ale. Apa kowe seneng karo rene? Ya aku dolan aku mesti ngaturane teng mriki. Ben, entek kowe. Iya. Kene, entek kok bisa, kan mlebu ra apa-apa. Mlebu kono sapa-sapa kono ndang. Iki sapa kono. Ora masalah. Kalau bisa sampeyan dhewe kene, kon mlebu kene. Ya. Bangsa-bangsane sampeyan kuwi, bangsa-bangsane sampeyan kuwi ora manggon ning kene, ora layak nang kene. Bangsa-bangsamu ngalih saka mriki ben ning kene ayem, sing bangsa-bangsa asli sing ning kene ben ning kene, ben beranak turun teng mriki, ben beranak pinak ning kene. Mergo mereka wis biasa gaul karo menungso, damai karo menungso. Ning bangsa-bangsamu iku sing gampang gegeri, ayo ngalih. Ngono lho. Tinggal lebon. Ra iso. Aku gak dopeni juraganku. Iya, lu ngalih nang juraganmu kono. Wis tak gondol sih. Oh, ra iso. Terus aku njaluk mangan. Ora enek. Ndang, Ora enek mangan. gak mangan. Ora enek mangan. Balik ngalih. Balik saka kene metu kok ngene bocah iki. Bar kuwi ngalih saka nggon iki. Ngono. Aku njaluk mangan. Ora iso. Ora ono toleransi nek aku. Menyan. Ora iso.
Nyak. Ora. Cetil. Ben. Nek gelem tak kirimi Fatihah. Apa kuwi? Fatihah iya. Ummul Quran. Apa kuwi? Ummul Quran iku induke Al-Quran. Fatihah iki. Luwih enak timbangane minyak. Luwih enak timbangane menyan. Nek gelem tak wae Fatihah gek ngalih. Iso warek ora? Warek. Pol. Nek iki bangsa-bangsamu. Ya. Apa-apa. Tapi aku bokek manggon ndi? Bokek manggon ndi? Sembarang pokok ora ning kene. Ning ndi aku dudukno sik. Ya kuburan lho. Nggonmu nang kono. Nggon-nggon ngono-ngono kuwi nang kuburan apa nang alas? Sembarang alas ngendi kene enak alas ngendi? Alas ngendi kene nanti? Aku gak nang kono. Dalam Kono Candi Kidul kono. Candi Kidul. Ono ngendi Candi Kidul? Ndi, Pak? Ngidul. Ning candi mboten. Lha aku idul dalam. Heh? Ngendi? Demang ana adomen candi. Ben akeh koncone ning kono. Oh, nang gunung Klothok gunung Klothok. Gunung iki apa? Pegat. Gunung Pegat kene. Bokek ning ndi aku? Ya wis pokok tak gunung nang gunung Pegat kono terserah kuwi manggon. Apa? Gone apa? Gunung. Ngerti lek gunung tapi gunung apa? Gunung Pegat jenenge. Ya wis. Mau lah. Patekahmu apa kuwi? Iya kok sik. Pokoke kalau wis sepakat nggone kowe tak uncalin arono ndang kirim Fatihah. Lem Warek gak? warek. Ya wis. Ya. Al-Fatihah. Nah, iki ngalih sangka kene sak anak buahmu dijak kabeh. Bola-bolamu sing tepeng reges Lenteng Waluh iki dijak kabeh. Dal nang Gunung Pegat. Pegat iki berarti ngendi arahe? Ono ya? Ora ono. Pemirsa sisi lain dunia, ini tadi yang masuk. Sebenarnya saya pengennya tadi yang sepuh, yang di sini ada asli penunggu jin air ya. Tapi cenderung soft mereka. Soft itu tenang, anteng gitu. Ya, asli jin air yang di sini. Cuma anteng, nggak masalah. Nggak ada masalah terkait dengan tempat ini. Nggak ada masalah. Cuma yang iseng kan ngeten-ngeten iki. Niku dolan, aslinya bukan asli sini. Jadi karena ngeten. Biasanya tempat itu kalau pohon besar, terus sumber air itu paling seneng ditempati atau niku. Jadi jin-jin yang dolan, moro, atau memang dia nggak ada tuannya, di mana terusir di tempatnya, kemudian datang begitu. Nah itu yang iseng-iseng, tapi tidak masalah. Sudah, Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Cuma ya, jadi kalau yang asli sini aman, damai, lebih soft yang di situ tadi. Nah terkait dengan cerita apa? Ular tadi, ya barusan yang masuk kedua tadi, yang ular tadi, itu yang masuk kedua tadi, yang ceritanya ular itu. Memang pendatang, bukan asli itu, pendatang, tapi sudah memang sudah lama. Kalau bangsa orang menyebut kita yang blorong itu ya, itu sudah lama, tapi di sini sudah lama, di sini sudah lama. Kalau kita tadi pindahkan, mudah-mudahan terus gak ada mitos-mitos berkaitan dengan ular kepalanya perempuan. Tidak ada, sudah, insya Allah sudah aman. Nah nanti coba biar digambarkan sosoknya apa, biar digambarkan oleh teman-teman kita yang di sini ada apa saja. Nah yang jelas
saya sudah memberikan informasi kepada panjenengan bahwa tempat ini namanya dimanapun tempatnya, bahkan di kamar mandi rumah kita pun itu ada yang namanya jin. Jangan mundur-mundur karena belakang jenengan sudah mau ambruk. Dimanapun tempatnya pasti ada jin. Sekecil apapun pasti ada jinnya. Itu pasti. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita ketika kita ada larangan untuk kencing di air yang menggenang. Karena di air menggenang bisa jadi itu ditempati oleh jin. Dilarang kita kencing di bawah pohon yang rindang. Kenapa? Karena bisa dimungkinkan di situ ada jin. Dilarang kita kencing di lubang, ada lubang misalnya lubang semut atau lubang-lubang yang lainnya. Dilarang. Kenapa? Karena di situ ada makhluk hidup, baik mungkin saja dari bangsa-bangsa jin. Islam sebenarnya sudah mengajarkan, maka dari itu nih tiba-tiba sinten siapa hei siapa tolong jaga gitu sinten halo sinten piye enten apa hei masih ada apa masih piye nyapa kok mlebu nyapa iki halo paling informasi napa ajeng itu napa jenengan piye tadi paling informasi napa tadi paling informasi napa jenengan napa niki tiba-tiba masuk yang kita sedang memberikan penjelasan tapi ternyata ini ada yang masuk nih nggih pripun ada informasi napa sing jenengan sampai nih. Oh ya. Yo kita cari informasi berkaitan dengan tempat niki, Mbah. Tempat ini. Mas, belum. Apa jatuh? Apa sudah? HP jatuh. Pemirsa sisi lain dunia, Mati TV, kita akan coba memvisualisasi, menggambarkan sosok apa yang ada di sini. Biar nanti pemirsa yang ada di rumah juga bisa paling tidak memiliki gambaran lah. Walaupun itu tidak seperti yang panjenengan bayangkan aslinya, tetapi minimal memberikan gambaran kepada panjenengan sosoknya. Oh demikian. Jadi ada gambaran. Tapi insya Allah tadi sudah itu yang tadi ya sosok yang tadi sudah negokan tadi. Insya Allah. Nanti kita coba visualisasi, kita ada visualisator kita, lukis kita lagi. Mau Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu. Sudah lama nggak ketemu sama. Beberapa episode Kang Aris ini Kang Aris namanya. Beberapa episode beliau belum muncul karena kesibukan beliau. Sibukannya sekarang kuliah kan? Iya Gus, kuliah. Semester berapa? 7. Doanya mudah-mudahan nanti lancar skripsinya, segera lulus ya. Tentu dapat jodoh sebelahnya. Amin. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti terus sedang ketemu jodoh. Amin. Tentu yang solihah ya. Solihah tentunya. Jangan nanti siap gambar Kang Ari ya. Siap. Nanti sosoknya apa saja yang tadi sudah ditangkap dari visualisasi setelah masuk sampai sini tadi ya. Bisa digambarkan nanti ya. Biar pemirsa yang ada di rumah bisa memiliki gambaran lah kira-kira apa. Tetap nanti Kang Aris monggo. Bisa didampingi saya. Mau mobil itu ana. Karena di bawah Itu besar enggak? Ini anu di sarung. Sarung ya betul.
Terus sudah ya pemirsa, intinya kemarin sudah hampir selesai. Nanti biar beliau yang menunjukkan hasil visualisasinya ke dalam bentuk gambar visual, biar nanti dijelaskan oleh Kang Aris apa yang dia rasakan, apa yang dia visualisasikan dalam bentuk gambar ini. Bisa ditunjukkan Kang Aris? Dijelaskan gambar opo kan keluar ya. Menurut manifestasi saya, ini adalah sosok penunggu jas ini, Bos. Penunggu asli di daerah sini, di Sumur Amber ini. Namun dulunya di daerah ini itu kering, Bos. Kering. Nah, terus ada sosok ini, lalu muncullah sumber yang sangat banyak airnya dan sampai sekarang masih tetap bersumber. Sumur Amber. Ya, Sumur Amber itu. Ini ada sosoknya seperti ular, setengah ular, setengah manusia, dan perempuan sosoknya, dan memakai mahkota. Ini gambarnya yang divisualisasikan oleh Kang Aris. Dia ada gambar ular yang berkepala manusia, itu bermahkota Kang Aris? Iya, perempuan. Siap. Terima kasih Kang Aris sudah membantu memberikan visualisasi kepada masyarakat tentunya, jadi biar masyarakat bisa tahu gambarannya, sosok ya apa yang ada di tempat ini. Terima kasih, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Sukses selalu, terima kasih dan lancar. Sama-sama Gus ya. Lancar juga kuliahnya gitu. Ya, amin. Pemirsa, sisi lain dunia. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sisi lain dunia. Tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi PPKM tentunya. Maka jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dan juga tetap jaga iman. Karena iman harus imun juga harus berdasarkan iman. Jadi imun saja tidak cukup, tetapi juga perlu ditambah dengan iman. Jika ada lokasi-lokasi yang bisa kita kunjungi, panjenengan bisa menghubungi tim kami atau langsung menghubungi Madu TV di kontak yang sudah tersedia nanti di belakang. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, tayangan ini adalah hiburan, ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya. Dari saya, Reza Zakaria, pengasuh Padepokan Padang Ati, Indauan, Mojosari, Keras, Kediri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi lain dunia, Madu TV. Sejukkan hati, damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni ubari'u nafsi min hawli wa quwati ila hawlika wa quwatika la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pemirsa, sisi lain dunia Madu TV, dari pelajaran kita yang kita ambil malam hari ini di Sumur Amber yang merupakan sumber air yang melimpah dari dalam perut bumi, karena memang di dalamnya ada sumur, ada aliran sungai yang kemudian memancar ke atas. Perlu difahami dan diyakini oleh kita semua bahwa ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita umat manusia. Sebegitu besarnya rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka tugas kita sebetulnya adalah mensyukuri rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan jalan kita manfaatkan rahmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengacu ke dalam kitab Al-Mufradat fi Ghara'ibil Quran, disebutkan bahwa rahmat ketika itu disandarkan kepada Allah, maka
berarti itu pemberian dari Allah. Maka air yang melimpah ini harus diyakini bahwa ini adalah rahmat yang berarti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat manusia memanfaatkan air ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita manfaatkan baik untuk makan, minum, mandi, bahkan ketika sekarang sudah dilakukan pengembangan, digunakan untuk tempat wisata, digunakan untuk pengairan, ini adalah salah satu bentuk cara kita mensyukuri rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya manusia sebagai tugas manusia, karena memang manusia diciptakan ke dalam 3 tugas. Yang pertama, dia sebagai manusia, dia sebagai makhluk secara umum. Pertama sebagai makhluk, yakni sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia diciptakan membawa tugas sebagai abidun, sebagai seorang hamba. Tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia memiliki tugas yang ketiga, yakni dia sebagai khalifah, mengatur bumi ini. Maka aturlah rahmat yang Allah berikan berupa air yang melimpah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk semena-mena, jangan gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang itu melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau melanggar syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nikmat yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk satu kebaikan, maka Allah akan menambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi pengingat buat saya atau buat panjenengan semuanya, penonton yang ada di rumah maupun para hadirin yang hadir di tempat ini tentunya. Selamat kami ucapkan kepada pemerintah desa Kandangan, silahkan gunakan tempat ini yang telah Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, kelola dengan baik. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para panjenengan-panjenengan yang ingin berwisata di sini. Ingat, tetap jaga sopan santun, jaga akhlak kita, dan juga jagalah tempat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Zakaria, pengasuh Padepokan Padangati, Dauan Mojosari, Keras, Kediri. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA.